Teknik Negeri Medan. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gudang dan lingkungan. Mari simak video berikut ini. Terima kasih. Gudang dan lingkungan. Menurut John Elkington, terdapat 3 hal paling mendasar, yaitu sosial ataupun people, lingkungan ataupun planet, dan ekonomi ataupun profit. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan dengan lingkungan. Tantangan sektor pergudangan terhadap lingkungan adalah dalam mengelola emisi karbon, bangunan, dan limbah mereka. Dibutuhkan amanat ramah lingkungan dalam pergudangan. Pada segmen ini kita akan membahas penggunaan energi di gudang. Pada gambar yang ditayangkan menunjukkan penggunaan energi di dalam gudang yang berukuran rata-rata sekitar 15.000 meter persegi. Sebagaimana dapat dilihat, penggunaan energi utama di gudang-gudang adalah untuk pemanasan dan penerangan. Dengan penelitian menunjukkan bahwa sektor tersebut berpotensi mencapai penurunan 16% emisi di area tersebut. Berikut ini adalah cara bagaimana mengurangi dampak terhadap lingkungan bagi manajer dalam mencapai targetnya di dalam gudang. Yang pertama yaitu penerangan non-otomatis bisa menghabiskan 70% dari biaya energi total. Contohnya adalah dengan menggunakan lampu yang energinya efisien, mematikan semua lampu yang tidak penting di luar jam kerja, memasang sensor gerak dan timer, mematikan lampu saat pencahayaan siang hari mencukupi, mematikan lampu luar bangunan saat pencahayaan siang hari mencukupi, dan mematikan lampu kantor ketika meninggalkan ruang atau pasanglah sensor gerak. Cara yang kedua adalah memasang panel surya jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan metode produksi dengan energi alternatif, yaitu bisa berupa turbin angin ataupun tungku biomasa. Kemudian yang keempat adalah memasang pengontrol waktu pada peralatan yang tidak diperlukan setelah jam kerja. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan sistem ventilasi alami. Kemudian yang keenam, pendinginan gudang juga bisa menambah biaya energi. Yang pertama, contohnya memasang reflektor sinar matahari. Kemudian menggunakan sistem tata udara bergerak atau Mobile Air Handling Unit. Kemudian yang ke-7, mematikan peralatan saat tidak digunakan. Kemudian yang ke-8, memastikan semua pintu memiliki penyekat yang memadai untuk mencegah masuknya udara dan air. Kemudian yang ke-9 adalah memanfaatkan air hujan. Kemudian yang ke-10 adalah mengurangi pemakaian air bersih untuk keperluan membersihkan. Kemudian yang ke-11 yaitu memeriksa tingkat insulasi dan tingkatkan jika mudah dilakukan. Kemudian yang ke-12 adalah daur ulang jika memungkinkan dan biayanya efektif. Kemudian yang ke-13 yaitu beralih memanfaatkan wadah atau kotak plastik untuk menggantikan wadah dari karton. Kemudian yang ke-14 adalah memanfaatkan palet plastik atau aluminium. Kemudian yang ke-15, menggunakan truk forklift bertenaga gas, listrik, ataupun hybrid. Kemudian yang ke-16, menyediakan pengisian baterai di dalam rak untuk truk lorong sempit. Kemudian yang ke-17, mengurangi pergerakan di dalam gudang untuk mengurangi konsumsi energi. Kemudian yang ke-18, memasang plat energi kinetik pada jalan akses untuk menghasilkan daya dari kendaraan yang masuk dan keluar dari lokasi. Kemudian yang ke-19, menerapkan skema berbagi pakai mobil untuk staf. Kemudian yang ke-20, mendorong staf berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja atau menggunakan kendaraan umum. Kemudian yang ke-21, mengadakan pelatihan inisiatif ramah lingkungan seperti cara mengemudi MHE dengan bahan bakar yang efisien. Kemudian
Yang berikutnya, menggunakan material berbahan baku lokal seperti kemasan, kertas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memantau situasi di sekitar gudang secara rutin pada berbagai waktu selama jam operasional. Dan yang terakhir adalah memelihara pohon untuk pembuangan emisi. Produksi energi. Memproduksi energi sendiri merupakan pilihan yang potensial untuk dipertimbangkan oleh operator gudang untuk mengimbangi penggunaan CO2. Turbin angin dan produksi energi dari biomasa juga bisa menjadi cara yang mungkin menghasilkan emisi dengan siklus hidup rendah pada biaya yang wajar. Sedangkan panel fotovoltaik dan generator angin kecil masih belum efisien biayanya. Tetapi jika dikombinasikan dengan subsidi dan insentif pemerintah, maka memiliki ROI atau Return on Investment yang layak. Regulasi menjadi peran penting. Aturan Merton dikenal sebagai kebijakan yang menghasilkan penghematan karbon 350 ton setiap tahun untuk perkotaan dengan populasi 150.000. Pada segmen ini, kita akan membahas lingkungan dan limbah. Limbah adalah sesuatu yang dibuang oleh pemakai atau pembuatnya. Menyimpan, mengolah, atau membuang limbah tanpa memiliki izin lingkungan atau dispensasi merupakan suatu pelanggaran. Penyimpanan limbah memiliki tugas perawatan untuk memastikannya disimpan atau dipindahkan ke pihak yang berwenang. Dalam memenuhi kewajiban, berikut merupakan langkah-langkah yang sewajarnya dilakukan. Yang pertama, mencegah pembuangan limbah ketika Anda menahannya. Yang kedua, mengirimnya ke pihak yang berwenang atau memiliki lisensi yang sesuai. Dan yang ketiga, memberikan informasi tertulis yang mengidentifikasi dan menjelaskan limbah yang dikirim. Kemasan. Kemasan merupakan dapat menjadi limbah dari pihak pergudangan. Kemasan produk memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan rantai pasokan secara keseluruhan. 3 jenis kemasan utama menurut EnviroWise. Yang pertama adalah kemasan primer ataupun kemasan jual, kemudian yang kedua adalah kemasan sekunder ataupun kemasan kelompok, dan yang ketiga adalah kemasan tersier ataupun kemasan kirim. Ada beberapa alasan untuk mengurangi biaya kemasan, yaitu biaya pengepakan yang lebih rendah menjadi keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian, minimalisasi limbah menguntungkan perusahaan. Berikut benefit penanganan pada limbah kemasan. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran staf atas isu lingkungan dan penghematan biaya. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dan pelanggan melalui keuntungan bersama dan penghematan biaya. Yang keempat, mengurangi penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kelima, mengurangi volume sampah yang akan ditimbun. Kemudian, mengurangi kerusakan produk. Kemudian, meningkatkan kinerja lingkungan. Lalu mempromosikan citra perusahaan dan memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan limbah kemasan, setidaknya dengan biaya yang wajar. Pembungkus ketat ataupun stretch wrap. Pemasok dapat berhenti menggunakan pembungkus ketat yang sangat banyak menstabilkan produk pada palet. Alternatifnya termasuk menggunakan pita plastik. Lalu, dus. Tarik ulur signifikan adalah kekuatan kemasan dan potensi mengurangi kerusakan dibandingkan dengan biaya tambahan untuk kemasan tersebut. Pengganti kemasan dari karton atau dus dapat berupa wadah plastik. Namun, sistem pelacakan dan penelusuran yang andal perlu diterapkan. Apabila penggunaan dus harus dapat digunakan kembali agar tidak menjadi limbah lingkungan. Limbah produk. Rotasi stok yang buruk dapat menghasilkan limbah karena barang-barang yang tidak terpakai lagi. Sistem FIFO atau first in first out harus diterapkan untuk meminimalkan stok barang kadaluarsa. Pembuangan limbah. Jika kemasan tidak dapat digunakan kembali, berusahalah mengurangi biaya pembuangannya dengan memisahkan limbah tersebut secara benar. Cobalah menjual hasilnya di pendaur ulang atau pengolah ulang limbah. Anda juga dapat mengaturnya agar sesuai dengan pembelian nota pemulihan kemasan.
Sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir, yaitu limbah berbahaya dan truk forklift. Limbah berbahaya dikatakan berbahaya apabila membahayakan manusia, binatang, dan lingkungan. Kita harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang dalam nota konsinyasi atau transfer dan mengikuti kriteria penerimaan. Jika barang tersebut ternyata berbahaya, maka kemungkinan besar akan menghasilkan limbah yang berbahaya pula dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang limbah berbahaya. Truk forklift. Truk pengangkat bertenaga listrik lebih unggul daripada model mesin pembakaran internal dalam hal lingkungan. Kualitas udara dalam ruangan akan meningkat dengan meniadakan gas buang dari pembakaran internal di dalam fasilitas gudang. Penggunaan truk forklift harus dapat diperhatikan dalam rangka hemat energi untuk ramah lingkungan. Mematikan truk forklift saat menganggur dapat jadi salah satu contoh untuk menghemat energi. Demikianlah pemaparan materi mengenai gudang dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton.